Bab 51. Karena sudah begitu, Xiao Chen tidak lagi ragu-ragu. Ketika juru lelang memulai penawaran, ia segera memanggil penawarannya. Sama seperti sebelumnya. Itu adalah 10 juta tael emas. Kekacauan yang menurut Xiao Chen akan terjadi tidak terjadi. Orang-orang di bawah sudah mati rasa karenanya. Satu-satunya orang yang merasa cemas adalah mereka yang telah menempatkan barang untuk dilelang. Emosi mereka saat ini dapat digambarkan sebagai harapan dan ketakutan yang berbaur. Mereka takut bahwa Xiao Chen hanya sesumbar. Namun, ketika mereka memikirkan reputasi Paviliun Linlang, mereka merasa tidak mungkin bagi mereka untuk kembali pada kata-kata mereka. Setelah pelelangan berakhir, seseorang segera membawa 3 barang yang ditawar Xiao Chen ke standnya sehingga dia bisa dengan cermat memeriksanya. Tidak ada item inti dalam Rainbow Flame Python, batu roh kelas rendah, dan frost besi tingkat tinggi. Tampaknya memiliki masalah. Xiao Chen tidak segera pergi. Dia menyerahkan Frost Iron kepada Au Jiao berkata, "Bisakah kamu memurnikan ini di sini? Aku bisa merasakan ada 2 orang di luar yang memperhatikan aku." Au Jiao dengan acuh tak acuh berkata, "Persepsi kamu cukup baik. Memang ada 2 lalat bersembunyi di luar. Tidak ada persyaratan khusus di lokasi untuk memurnikan Frost Iron kelas superior ini." Sepotong Frost Iron itu seukuran tas. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, dia merasa itu setidaknya 100 kilogram. Penampilannya gelap gulita dan terlihat sangat kokoh. Au Jiao dengan lembut mengangkat Frost Iron di tangannya, menimbangnya dengan santai. Kemudian dia melemparkannya ke udara, dan api putih datang dari telapak tangannya yang menyelimuti Frost Iron. Xiao Chen dengan cermat mengamati setiap gerakan Au Jiao. Dia ingat setiap langkah yang diambilnya dalam hatinya. Teknik memurnikan frost kelas tinggi besi adalah teknik rahasia yang sangat langka dan dijaga ketat. Jumlah orang yang tahu teknik ini sedikit jumlahnya. Hanya Heavenly Craft Manor yang memiliki teknik seperti ini di bangsa Gridkin. Ini adalah kesempatan belajar yang hebat di depannya. Saat api putih terus menyala, Xiao Chen menemukan bahwa nyala api ini sangat aneh. Itu tidak tirani atau sengit seperti nyala api normal. Bahkan, itu memunculkan perasaan hangat. Api macam apa ini? Xiao Chen berpikir dengan bingung. Au Jiao dengan sabar menginstruksikan Xiao Chen sambil terus mempertahankan nyala api. Nyala api ini bukan nyala api yang dipadatkan oleh seorang penggarap. Ini adalah api manusia yang terbentuk secara alami. Itu disebut Bone Spectral Flames. Dulu ketika dia masih hidup, Kaisar Guntur Sangmu menaklukkannya saat bercocok tanam di 9 lapisan api penyucian. Setelah dia meninggal, dia menyerahkannya kepada aku. Api manusia. Tidak disangka ada nyala api yang aneh di dunia ini. Sungguh pembuka mata. Namun, dia tidak tahu apa manfaat dari api seperti itu. Au Jiao terus menjelaskan. Di dunia ini, ada 4 jenis api yang sangat berharga. Mereka adalah api manusia, api naga, api hantu, dan api surgawi. Di benua Tianwu, ada jutaan li wilayah. Ada total 9 vena naga besar. Di akhir urat nadi ini, ada api dari jalur kaisar. Ada 9 naga api. Dan diketahui bahwa 5 dari mereka sudah diambil. Keempat sisanya belum ditemukan. Selain dikubur ribuan meter di bawah tanah, serta lingkungan keji. Faktor terpenting adalah bahwa keempat vena naga mampu mengubah lokasi mereka. Menurut legenda, pemilik Dragon Flames akan dapat membangun sebuah bangsa. Seseorang tanpa mandat kaisar tidak akan dapat menemukan naga api. Ghost Flames ada di tempat-tempat dengan energi negatif dalam jumlah ekstrim. Ini terselubung dalam misteri dan mengandung kekuatan revenance. Di benua Tianwu, ada 2 tempat energi negatif ekstrim seperti itu. Mereka berada di gua misterius yang dalamnya puluhan ribu meter. Mereka dikenal sebagai neraka hidup dan 9 lapisan api penyucian. 2 tempat ini adalah zona terlarang di benua Tianwu. Namun, api hantu yang ada di sana telah dibawa pergi oleh para ahli ribuan tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun ini, api hantu jarang muncul. Dan 2 tempat energi negatif ekstrim ini tidak menghasilkan api hantu baru. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak disadari oleh orang luar. Flames surgawi.
Ini diakui sebagai nyala api yang paling menakutkan di dunia. Menurut legenda, itu mampu memperbaiki segala sesuatu di bawah langit. Nyala api semacam ini hanya dicatat dalam buku-buku sejarah. Itu muncul di bawah kepemilikan Kaisar Tianwu ketika dia menyatukan seluruh benua dan mendirikan dinasti Tianwu puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah runtuhnya dinasti Tianwu, nyala api yang menantang surga ini lenyap sejak lama. Akhirnya, api manusia sedikit istimewa. Mereka bukan api yang diproduksi secara alami. Atau bisa dikatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya terbentuk secara alami. Mereka adalah hasil dari para pembudidaya terkuat di dunia ini. Dewa bela diri. Sekarat, nyala api terbentuk oleh sisa-sisa kekuatan, tubuh, dan jiwa dewa bela diri. Setelah dewa bela diri mati, jumlah besar energi di tubuhnya tidak akan hilang. Setelah energi ini tenang, mereka akan berubah menjadi segala macam api aneh. Ini dikenal sebagai api manusia. Setelah Xiao Chen mendengar seluruh perkenalan, dia merasakan riak di benaknya. Hal aneh seperti itu jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat di kota Mohe yang tidak signifikan ini. Dia memiliki dorongan untuk meninggalkan rumahnya dan menjelajahi dunia. Sayangnya, janji 10 tahun belum tiba. Xiao Chen secara alami akan mencapai hal-hal yang telah dijanjikannya. Dia tidak akan pergi begitu saja sekarang. Apakah dewa bela diri benar-benar ada di dunia ini? Tanya Xiao Chen. Pandangan Au Jiao tidak pernah meninggalkan Frost Iron yang diselimuti api. Dia menjawab, tentu saja. Meskipun mereka langka, mereka masih ada. Selanjutnya, menurut legenda, ada eksistensi misterius yang berada di atas dewa bela diri. Xiao Chen terus bertanya. Lalu apakah Kaisar Guntur Sangmu menerobos untuk menjadi dewa perang? Au Jiao berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia melakukan dorongan terakhirnya, dia dibunuh. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan takdirnya. Sulit bagi Xiao Chen untuk menenangkan hatinya. Bahkan setelah waktu yang lama, keberadaan yang kuat seperti Kaisar Guntur masih terbunuh oleh seseorang pada akhirnya. Itu tidak bisa dipercaya. Apakah orang-orang yang membunuhnya dewa bela diri legendaris? Dia kemudian memberitahu Au Jiao tentang kecurigaannya. Au Jiao dengan acuh tak acuh berkata, ini bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Meskipun kamu telah mewarisi pedang kayu guntur, kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam padanya. Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana bisa ada manfaat seperti itu di mana dia tidak harus membayar harga? Karena dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Itu menyebabkan Xiao Chen merasa terkejut. Sejak Au Jiao muncul, Xiao Chen merasa lebih khawatir daripada sukacita. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, dia merasa sedikit lega di hatinya. Namun, kata-kata Au Jiao berikut hampir menyebabkan Xiao Chen muntah darah. Meskipun kamu tidak perlu memikul tanggung jawab untuk membalas dendam, akan sulit untuk mengatakan apakah masalah akan datang dan menemukan kamu. Dengan demikian, Master Sampah ini lebih baik cepat tumbuh kuat. Xiao Chen benar-benar terdiam. Ada terlalu banyak rahasia di tubuh Au Jiao. Mengapa pedang di Gua Kaisar Guntur patah? Siapa yang membunuh Kaisar Guntur? Bagaimana dia akhirnya menjadi tuannya? Saat ini, Xiao Chen tidak tahu banyak. Selanjutnya, setiap kali dia menanyai Au Jiao, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini, dia akhirnya mengungkapkan sesuatu tetapi itu membuatnya merasa seperti dia berkeliaran dalam kabut. Huci, logam berwarna hitam yang diselimuti api sudah berubah menjadi bola cairan cair. Jelas bahwa suhu nyala tulang nyala ini jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Mereka berdua hanya berbicara selama sekitar 5 menit dan besi kelas tinggi Frost ini sudah berubah menjadi bola cairan cair. Jika Xiao Chen menggunakan Purple Thunder True Fire untuk melakukan ini, itu akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Dengan perbedaan besar, mudah untuk membayangkan kekuatan dari Bone Spectral Flames ini. Au Jiao berteriak dengan lembut. Ketika ekspresi serius itu muncul di wajahnya yang imut, dia tidak dapat menahan senyum. Tiba-tiba, pedang patah bercahaya muncul, menari-nari di sekitar cairan leleh di dalam api. Dalam sepersekian detik, percikan api memenuhi seluruh stan.
Setiap percikan mengeluarkan suara ledakan yang kuat. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia dengan cepat bersembunyi di belakang Ao Jiao. Setiap kali kolom api ditembakkan, cairan leleh di Bone Spectre Flames akan berkurang setetes. Xiao Chen berpikir dalam hatinya. Ini pasti kotoran di besi kelas tinggi yang superior. Setelah kualitas Frost Iron mencapai superior grade, akan ada sangat sedikit kotoran di dalamnya. Untuk membersihkan kotoran, selain membutuhkan penglihatan yang sangat baik, dibutuhkan gerakan yang sangat cepat. Meskipun cairan lele itu tampak diam, bagian dalam sebenarnya mengalir sangat cepat. Xiao Chen melepaskan sense spiritualnya dan masuk ke dunia batin cairan cair. Di depannya adalah dunia merah berapi-api. Bahkan setelah memasukinya dengan sense spiritualnya, dia bisa merasakan suhu yang mengerikan itu. Bab 52. Setelah Xiao Chen memasukkan semuanya ke dalam cincin semesta, dia mengencangkan jubah hitam yang dia pakai dan meninggalkan stan. Dia mengabaikan dua murid Tang Clan yang mengikutinya dan menuju ke pintu belakang paviliun Linlang. Salah satu dari dua orang yang mengikutinya berkata, "Pergi dan laporkan kepada Tuan Muda kedua. Aku akan terus mengikutinya terlebih dahulu." "Baiklah, kamu ikuti dia dulu. Hati-hati jangan sampai kehilangan dia. Atau yang lain. Ketika Tuan Muda kedua menyalahkan seseorang, kamu dan aku akan berada dalam kesulitan." Tang Feng dengan cemas menunggu di stannya untuk berita dari bawahannya. Batu roh kelas rendah ini adalah sesuatu yang ayahnya perintahkan agar dia dapatkan dengan cara apapun. Pada saat ini, rencananya terganggu oleh orang lain. Jika dia tidak menyelesaikan misinya dan kembali dengan tangan kosong, dia tidak akan bisa menghindari hukuman. Bang, pintu ke stan dibuka. Tang Feng melihat bahwa itu adalah salah satu pengawalnya. Dia merasa gembira dan dengan cepat berkata, "Apakah ada berita? Siapa orang yang kurang ajar ini yang berani mengambil hal-hal yang aku suka?" Pengawalan telah berlari jauh ke sana. Dan saat ini terengah-engah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa melakukannya. Tang Feng memarahinya. "Kamu sampah. Cepat katakan apa yang harus kamu katakan. Jika orang itu pergi, anggap kehilangan nyawamu." Pengawal panik dan berkata sambil terengah-engah. "Melaporkan ke kedua. Tuan Muda. Orang itu disembunyikan dalam jubah hitam besar, dan kami tidak dapat melihat penampilannya. Namun, kultivasinya hanya di ranah murid kelas medial. Tang San saat ini mengikutinya. Dia tidak akan kehilangan dia. Hanya murid marsial tingkat medial." Mata Tang Feng berbinar. "Apakah kamu melihat juru lelang mengantarkan ketiga barang ke stannya?" "Ya. Aku melihatnya." "Bagus." Tang Feng tersenyum dingin. "Hanya murid marsial kelas medial tidak signifikan. Untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya berani mengganggu rencana aku dua kali. Aku ingin melihat kemampuan luar biasa yang kamu miliki. Kalian berempat. Urus ini. Hanya murid bela diri medial grade. Jangan bilang padaku kamu tidak bisa menangani ini. Aku akan kembali dulu dan melaporkan situasi ini kepada ayah aku. Tuan Muda kedua. Yakinlah. Belum lagi murid bela diri medial. Bahkan murid bela diri kelas superior tidak akan bisa melarikan diri dari kami," kata pengawal martial master kepada Tang Feng. Pada saat ini, di halaman belakang paviliun Linlang, Nangongyan telah mengatur agar orang-orang merapikan ruang rahasia yang runtuh. Dia berharap bahwa dia akan dapat memulihkan beberapa pil obat yang tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah hasil dari upaya 10 tahun. Jika itu hilang begitu saja, itu akan menyebabkan hatinya sakit. Tepat pada saat ini, pelayan lelang Linlang Paviliun datang. Ada ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya saat dia berdiri di belakang Nangongyan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Ketika Nangongyan melihat situasinya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Li Tua, katakan saja pikiranmu." Ketika Old Li mendengarnya, keringat terus mengalir dari dahinya ketika dia berkata dengan hati-hati, "Paviliun Master, masalah yang kamu percayakan kepada kami telah ditangani. Alkemis itu sudah menawar 3 item." Ketika Nangongyan mendengar ini, dia tersenyum. "Aku pikir itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak perlu terlalu cemas tentang masalah sekecil ini." "Benar.
Barang apa yang dia ajak penawaran? Ketika Old Lee melihat bahwa suasana pavilion master tidak tampak buruk, dia sedikit santai dan berkata, inti api piton pelangi api, batu roh kelas rendah, dan sepotong besi es kelas superior. Nangong Yan tertawa keras. Matanya cukup bagus. Ini barang bagus. Bahkan di prefektur Luoji, ini masih dianggap sebagai harta karun. Old Lee ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya membuat keputusan. Dia perlahan berkata. Namun, tawaran yang dia panggil cukup tinggi. Nangong Yan berkata dengan agak sedih. Kenapa? Khawatir bahwa aku tidak akan mampu membelinya? Bahwa kamu tidak dapat bertanggung jawab kepada atasan kamu untuk ini. Apa tawaran yang dia panggil? 10 juta. Tael emas. 10 juta. Nangong Yan bergema setengah sebelum komplotannya berubah. Berapa banyak yang kamu katakan lagi? Ulangi itu untukku. 3 item. Tawaran untuk setiap item adalah 10 juta tael emas. Itu total 30 juta tael emas. Lee sudah memperkirakan bahwa situasinya tidak akan baik. Tetapi dia masih mengatakannya. Persetan nenekmu. Ketika Nangong Yan mendengar itu, dia lupa tentang statusnya dan memarahi kekasaran. Para pengawal di sekelilingnya dan Lee tua semua terkejut. Sehubungan dengan identitas Nangong Yan. Bahkan jika orang lain tidak menyadarinya, tidak mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya. Dia adalah saudara kandung dari kepala klan Nangong saat ini, Nangong Lai. Dia juga kepala alkemis kekaisaran bangsa Qin besar. Dia adalah seseorang yang bahkan harus dihancurkan oleh kaisar. Kemarahan Nangong Yan sangat jelas, mengingat bahwa dia lupa tentang statusnya dan menggunakan vulgar. Ini menyebabkan mereka merasa takut. Jika Nangong Yan benar-benar ingin menyalahkan seseorang, mereka mungkin tidak bisa menjaga kepala mereka. Lee tua berlutut di tanah dengan ketakutan. Tuan Pavilion, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya? Dia seharusnya tidak pergi jauh. Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia merasa sangat marah. Bahkan dia bukan lawannya. Jika orang-orang ini pergi, mereka tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Dia memarahi mereka. Betapa cerobohnya. Apakah aku mengatakan bahwa aku ingin mengejar masalah ini? Lee tua tidak tahu apa yang dia katakan salah. Pavilion Master, bukankah kamu sangat marah sebelumnya? Mungkinkah kamu berniat melepaskannya? Nangong Yan memulihkan ketenangannya. Kekuatan emosional seorang alkemis peringkat 7 ternyata tidak terlalu lemah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu repot tentang masalah ini. Ingatlah untuk tidak pernah membuat masalah bagi orang itu. Jika orang itu datang lagi di masa depan, perlakukan dia dengan hormat dan tanpa menggigitnya. Sedangkan untuk masalah 30 juta tael emas, aku akan menghadapinya. Sepertinya dia harus pergi lebih lambat dari yang dia harapkan. Nangong Yan tersenyum pahit. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan memperbaiki beberapa pil grade 7 untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia masih merasa marah. 30 juta tael emas. Benar-benar bajingan dia memanggil tawaran seperti itu. Di luar pavilion Linlang, Xiao Chen mengenakan jubah hitamnya. Saat dia perlahan berjalan, dia memantau 4 orang yang mengikutinya dengan sense spiritualnya. Ada master martial kelas rendah dan 3 murid martial kelas superior. Ini sedikit rumit. Aku harus berurusan dengan martial master itu sesegera mungkin, pikir Xiao Chen. Dan dia membuat rencana di dalam hatinya. Tanpa disadari, Xiao Chen sudah berjalan ke gang yang sunyi. Gang itu sangat sempit, dan hanya bisa membiarkan 2 orang berdiri bahu-membahu. Ini sudah cukup jauh dari jalanan yang ramai. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitarnya. Disinilah mereka akan mengambil tindakan, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Seperti yang diharapkan Xiao Chen. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada seorang kultivator berpakaian biru di depannya. Ketika Xiao Chen berbalik, dia melihat 3 pembudidaya menghalangi jalan di belakangnya. Master bela diri kelas rendah ada di depan dan 3 murid bela diri kelas superior di belakang. Itu adalah serangan menjepit. Tampaknya Xiao Chen tidak memiliki rute pelarian. Mengikuti aku dari pavilion Linlang di sini. Apa urusanmu denganku? Sementara Xiao Chen berbicara, Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat beredar.
Yang dia butuhkan adalah untuk membunuh master bela diri dalam satu serangan. Aku tidak bisa diganggu dengan omong kosongmu. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, maka segera serahkan barang-barang yang kamu dapatkan dari pelelangan. Atau kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Xiao Chen, di bawah jubah, mengungkapkan senyum tipis. Ki dan darahnya semua melonjak, dan dia sekarang dalam kondisi puncaknya. Dia hanya menunggu lawan menunjukkan celah. Xiao Chen pura-pura berpikir. Dia berbalik dan menghadapi guru bela diri kelas rendah. Kamu menginginkan batu roh kelas rendah? Aku bisa memberikannya kepada kamu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan batu roh kelas rendah terbang ke udara. Di bawah sinar matahari, batu roh mengeluarkan kilau cerah. Itu bergerak dalam lengkungan tinggi dan perlahan-lahan menuju ke master bela diri kelas rendah. Meskipun guru bela diri tingkat rendah curiga bahwa Xiao Chen menyerahkan batu roh dengan patuh, dia memandang rendah Xiao Chen karena menjadi murid bela diri medial kelas yang tidak akan membahayakan baginya. Tepat saat batu roh hendak mendarat, guru bela diri tingkat rendah yang sedang menatap Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke batu roh di udara. Dia melompat dan mengulurkan tangan kanannya, berniat untuk menangkap batu roh yang jatuh. Huci. Xiao Chen tersenyum dingin di hatinya saat dia berteriak ringan. Dia menginjak kakinya di tanah, meninggalkan jejak sedalam 2 inci. Sosoknya sekarang bergerak ke depan seperti panah. Ketika guru bela diri tingkat rendah melihat Xiao Chen bergerak, dia berhenti mencoba menangkap batu roh dan dengan percaya diri mengirimkan serangan telapak tangan, berusaha menghentikan Xiao Chen dari menyerang. Namun, dia telah melewatkan momen kunci karena dia tidak siap untuk itu. Dia tidak bisa menghentikan Xiao Chen, yang dalam kondisi puncaknya, dari menyerang dengan sekuat tenaga. Ada angin datang dari telapak tangannya, bersiul, dan lampu ungu berkedip-kedip. Master bela diri tingkat rendah merasakan listrik datang dari telapak tangan itu. Dia sekarang merasakan perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mendapati tangan dan kakinya kaku. Bang! Ketika Xiao Chen mendapat keuntungan, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menendang orang di depannya. Tanpa main-main, dia menendangnya ke udara. Aliran api ungu dengan cepat berputar di sekitar jari Xiao Chen. Setelah jumlah revolusi yang tidak diketahui, itu melesat ke arah orang di udara. Ada suara merdu, dan lubang seukuran jari muncul di dahinya. Ketika dia ditendang ke udara, listrik yang menyerangnya dengan Xiao Chen sudah habis. Ketika nyala api melesat ke arahnya, seluruh tubuhnya langsung tertelan. Namun, Purple Fire True Fire dari Xiao Chen ini tidak lagi Purple Fire True Fire sebelumnya. Kemampuan menembusnya sekarang ada di level lain. Itu langsung menembus perisai esensnya. Api yang memasuki otaknya mulai membakar di dalam tubuhnya. Lubang yang diciptakan oleh api tumbuh semakin besar. Di bawah matahari, tubuhnya sekarang seperti batang kayu terbakar. Setelah dia terbakar, dia berubah menjadi abu yang perlahan jatuh dari langit. Ketika angin bertiup, mereka berserakan dan berubah menjadi debu selamanya. Walaupun butuh waktu lama untuk menggambarkan semua yang terjadi, semua ini sebenarnya hanya membutuhkan sesaat untuk terjadi. Dari saat ia menyebabkan lawannya mati rasa, menendangnya ke udara dan menembakkan Purple Thunder True Fire, hanya 3 napas waktu telah berlalu. Ketika 3 orang di belakang melihat rekan mereka berubah menjadi abu, ada ketakutan tak terbatas yang muncul di mata mereka. Dalam sekejap mata, orang terkuat dieliminasi oleh Xiao Chen. Apakah orang ini benar-benar murid bela diri medial grade? Mereka menatap Xiao Chen, yang mengenakan jubah hitam itu. Sekali lagi, kali ini, Xiao Chen tampak seperti malaikat maut yang datang dari neraka. Mengutuk tidak peduli seberapa kuat dia masih hanya murid kelas medial. Selanjutnya, dia tidak memiliki senjata roh. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita bertiga, kata salah satu dari 3 pria itu dengan berani. Ketika 2 pria lainnya mendengar itu, mereka buru-buru mengeluarkan senjata. Misi yang diberikan Tuan Muda kedua kepada mereka tidak mungkin gagal atau hukuman yang akan mereka derita akan sangat berat. Meskipun orang di depan mereka sangat ketakutan, mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Namun,
Setelah mereka mengeluarkan senjata, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan berguna di gang sempit ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa jengkel. Xiao Chen tersenyum ketika dia menertawakan mereka sedikit. Apakah kamu